Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 8 kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025. Di antaranya pencairan dana THR bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025, hingga diskon tarif tol dan tiket pesawat jelang Ramadan dan Lebaran 2025. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A, diskon harga tiket pesawat, B, diskon tarif tol, C, program diskon belanja, D, program pariwisata mudik lebaran, E, stabilitas harga pangan. 5, paket stimulus ekonomi. A, diskon tarif listrik. B, PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C, PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida. D, subsidi pajak DTP motor listrik. E, PPH DTP sektor padat karya. 6, optimalisasi program makan bergizi gratis. 7, optimalisasi penyaluran KUR. 8, panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengacara Rasman Arief Nasution dan Firdaus Wibowo mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua MA Sunarto pada Senin siang. Permohonan maaf disampaikan usai kasus kegaduhan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengacara Rasman Arief Nasution dan Firdaus Wibowo mendatangi gedung Mahkamah Agung pada Senin siang. Keduanya datang dengan maksud untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung Sunarto sebagai tindak lanjut dari teguran keras yang diberikan oleh Dewan Etik Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi Bersatu atas kasus kegaduhan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, Rasman dan Firdaus juga diperintahkan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Heri Swantoro dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ibrahim Palino. Rasman menegaskan tindakan yang mereka lakukan merupakan kekhilafan dan tidak bermaksud untuk merendahkan institusi atau mencemarkan nama baik pihak manapun. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi menjelang Ramadan dan banyak timbul teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan.
Sebelumnya, Rasman dan Firdaus dilaporkan oleh PN Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung. Rasman dan Firdaus diduga melanggar pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa. Namun Hasto tidak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan karena kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK hari ini dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih. Sementara itu, mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, datang ke kantor KPK Jakarta sambil membawa karangan bunga. Sudarsono melakukan sujud syukur dan mendukung penegakan hukum seadil-adilnya untuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan.